Selamat datang. Pernahkah Anda berpikir bagaimana caranya sebuah perusahaan raksasa properti yang terbiasa membangun ikon-ikon fisik seperti gedung pencakar langit bisa bertransformasi untuk bertahan di era digital? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas studi kasus mengenai transformasi organisasional PT Mulyaland berdasarkan sebuah analisis mendalam oleh Gusti Febrianto. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Bagaimana sebuah raksasa properti beradaptasi di zaman digital? Ini bukan lagi sekedar soal membangun lebih tinggi atau lebih megah, tapi ini tentang bagaimana mereka mengubah cara kerja, cara berpikir, dan seluruh fondasi organisasinya agar relevan dan tangguh. Sejak tahun 1982, nama PT Mulyaland itu identik dengan properti komersial premium. Kekuatan mereka, ya, dibangun di atas aset fisik yang kokoh dan nyata. Tapi, zaman berubah. Sekarang, tantangannya adalah membangun sesuatu yang tidak terlihat, yaitu ketangguhan digital. Dari kekuatan fisik menjadi resiliensi organisasi. Oke, ini dia peta jalan pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu konteks era baru properti komersial. Kedua, kita akan pakai kacamata McKinsey 7S Framework. Ketiga dan keempat, kita bedah elemen keras dan lunak organisasinya. Kelima, kita lihat inovasi nyatanya. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya. Kita masuk bagian pertama, era baru properti komersial. Jadi, industri ini sedang mengalami pergeseran besar. Nilai sebuah properti itu bukan cuma soal lokasi dan bangunan fisiknya lagi. Sekarang yang dicari adalah kemampuan adaptasi digital dan komitmen pada keberlanjutan, atau yang sering kita dengar sebagai ESG, Environmental, Social, dan Governance. Lanjut ke bagian 2. Nah, untuk membedah transformasi yang kompleks seperti ini, kita perlu sebuah alat bantu, sebuah peta. Disinilah McKinsey 7S Framework berperan. Anggap saja, ini cetak biru untuk memastikan semua elemen dalam organisasi itu selaras dan bergerak ke arah yang sama. Sebenarnya, apa sih McKinsey 7S Framework itu? Sederhananya, ini adalah sebuah model yang melihat organisasi dari 7 elemen internal yang saling terkait. Efektivitas sebuah perusahaan dan terutama kemampuannya untuk berubah sangat ditentukan oleh seberapa harmonis ketujuh elemen ini bekerja sama. Nah, ini dia visualnya. Ketujuh elemen itu dibagi dua. Ada hard elements, strategi, struktur, dan sistem. Ini yang lebih kasat mata dan mudah diubah. Lalu ada soft elements, shared values, skills, staff, dan style. Ini lebih ke soal budaya dan manusia, lebih sulit diubah. Poin kuncinya, semuanya saling terhubung. Kalau Anda ubah satu, yang lain pasti ikut berpengaruh. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Mulai dari bagian 3, fondasi struktural dan operasional atau hard elements. Kita akan lihat bagaimana PT Mulyaland ibaratnya membangun ulang kerangka dan sistem saraf organisasinya. Kita mulai dari strategi. Dulu, fokus utamanya adalah pengembangan proyek terintegrasi, membangun aset premium untuk posisi pasar yang kuat. Sekarang, strateginya bergeser menjadi innovating for resilience. Ini bukan cuma slogan loh, bukti nyatanya adalah integrasi ESG dalam bisnis, mengejar sertifikasi Green Building, dan mulai melirik model Property as a Service. Selanjutnya, struktur. Bisa kita lihat perbedaannya sangat jelas, dari struktur vertikal yang kaku dan seringkali menciptakan silo, di mana tiap departemen kerja sendiri-sendiri, berubah menjadi struktur matriks hibrida yang jauh lebih fleksibel. Terobosannya, mereka membentuk cross-functional squads dan sebuah project management office untuk membongkar silo-silo tersebut. Elemen keras yang ketiga adalah sistem. Penyakit klasik di perusahaan besar kan? Data silos. Nah, ini diatasi dengan membangun Integrated Platform Hub sebagai single source of truth. Jadi semua orang melihat data yang sama. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan Robotic Process Automation atau RPA untuk mengotomatisasi tugas repetitif dan berhasil meningkatkan efisiensi penagihan sampai 15%. Sekarang, kita beralih ke bagian 4, penggerak budaya dan manusia, atau soft elements. Kalau tadi kita bicara soal kerangka, nah, sekarang kita bicara soal jantung dan jiwa organisasinya. Ini bagian yang seringkali lebih menantang. Mari kita lihat skills atau keterampilan. Grafik ini menunjukkan adanya digital gap yang nyata. Kekuatan historis mereka ada di konstruksi gedung tinggi dan desain. Tapi kebutuhan masa depan menuntut adanya literasi digital, analisis data, dan penguasaan PropTech. Untuk menjembatani ini, mereka menerapkan Individual Development Plan. Lalu dari sisi staff, tantangannya adalah jenjang karir yang terasa abu-abu. Solusinya, mereka menerapkan program Internal Mobility and Assessment. Ini membuka jalan yang lebih jelas bagi karyawan untuk tumbuh, yang dampaknya adalah retensi meningkat dan munculnya sense of ownership atau rasa memiliki yang lebih kuat.
Gaya kepemimpinan atau style juga mengalami evolusi besar. Dari yang tadinya sangat bergantung pada satu tokoh sentral, kini menjadi sebuah sistem yang kolaboratif. Buktinya apa? Ada penerapan 360-degree leadership feedback, penggunaan platform kolaborasi digital, dan para pemimpin kini diposisikan sebagai panutan. Dan yang mengikat semuanya, tentu saja shared values atau nilai-nilai bersama. Nilai inti IP, integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship diinternalisasikan kembali dengan cara modern, yaitu melalui digital storytelling. Dan yang lebih penting, nilai-nilai baru seperti keberlanjutan dan budaya digital ditenun menjadi benang pengikat yang baru. Bagian 5. Inovasi di ekosistem nyata. Oke, setelah kita bahas semua konsepnya, bagaimana wujudnya dalam praktik sehari-hari? Mari kita lihat beberapa buktinya. Ini dia salah satu contoh paling konkret. Aplikasi Mulia Life. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman digital tanpa batas bagi para penyewa. Mulai dari akses gedung sampai layanan lainnya. Semuanya ada di genggaman tangan. Ini bukti nyata dari strategi yang berfokus pada pelanggan. Komitmen pada ESG juga bukan sekedar di atas kertas. Ini diwujudkan melalui sertifikasi Greenship atau LEED untuk bangunan-bangunan mereka, dan juga program retrofitting untuk memodernisasi gedung lama agar lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Ingat kan, tadi kita bicara soal sistem yang terintegrasi? Nah, ini dia hasilnya. Dashboard data real-time ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk melihat apa yang sedang terjadi dan membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat, bukan lagi berdasarkan firasat. Baik, kita sampai di bagian terakhir, membangun organisasi yang tangguh. Di sini kita akan menyatukan semua potongan puzzle yang sudah kita bahas. Ilustrasi ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Kunci keberhasilan transformasi ini adalah sinergi. Sinergi antara elemen keras seperti strategi dan sistem dengan elemen lunak seperti budaya dan manusia. Sinergi inilah yang menjadi jembatan bagi PT Mulia Land untuk bertransformasi dari perusahaan yang kuat secara fisik menjadi organisasi yang tangguh secara digital. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Masa depan properti komersial bukan lagi milik yang terkuat atau terbesar, melainkan milik organisasi yang paling mampu beradaptasi. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di masa depan, manakah yang akan menjadi lebih penting? Fondasi fisik dari sebuah bangunan atau fondasi budaya dari organisasi yang membangunnya?